Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 2 Lambu, juga yang ada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saat ini kami dari semua guru-guru di SMA Negeri 2 Lambu mengadakan kolaborasi aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar dengan tema Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMA Negeri 2 Lambu serta anak-anakku yang saya cintai. Perkenankan saya untuk menyampaikan rangkuman dari materi untuk aksi nyata saya pada pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Untuk mempersiapkan murid yang merdeka dalam belajar, tentu kita sebagai guru harus menjadi guru yang merdeka mengajar pula. Untuk menuju ke sana ada beberapa modul yang harus kita pelajari. 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Sedangkan yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat adalah melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul yang terakhir adalah mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita kupas satu persatu modul di sini mulai dari pertama. Yang pertama adalah materi mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini kita ada beberapa materi. Yang pertama adalah mengenali diri. Yang kedua adalah apa peran saya sebagai guru. Selanjutnya materi terakhir adalah ingin menjadi guru seperti apakah kita. Mari kita kupas materi tentang mengenali diri. Mengenali diri. Kita diharapkan sebagai pendidik tahu akan potensi kita, tahu akan kelemahan kita, sehingga dengan begitu kita dapat memanfaatkan apa yang menjadi potensi kita dan kita terus memperkuat apa yang menjadi kelemahan kita dalam rangka mempersiapkan peran sebagai pendidik tersebut. Kita dituntut untuk terus belajar agar kita bisa mengantarkan peserta didik kita menuju manusia yang merdeka. Apa sih manusia yang merdeka itu, Bapak Ibu guru? Manusia merdeka adalah manusia yang lahir maupun batin tidak bergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah apa peran kita sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang perlu kita pahami di sini adalah maksudnya berbudaya. Berbudaya tidak hanya tentang adat istiadat, tapi tentang cara kita berbicara, cara kita bertingkah laku, dan pola pikir kita dalam menghadapi segala permasalahan. Dan juga mungkin lebih luas lagi yang tapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Untuk itu, peran kita sebagai pendidik adalah yang pertama adalah mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-citanya. Yang kedua adalah kita harus belajar menyesuaikan peran untuk menuntun perjalanan belajar mereka. Materi selanjutnya adalah ingin menjadi guru seperti apakah kita kelak.
marilah kita mengingat kembali hal-hal yang menyenangkan di sekolah kita dulu, dan juga mengingat kembali hal-hal yang tidak menyenangkan di sekolah. Dengan begitu kita akan mempunyai referensi untuk memperkuat keinginan kita menjadi guru yang menyenangkan buat anak didik kita, dan juga akan berusaha tidak menjadi guru yang tidak menyenangkan bagi anak didik kita. Apa guru hebat? Nah, kita sudah memasuki pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 materi juga di sini yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh, kemudian pendidikan selama 1 abad, kemudian yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Mari kita kupas satu persatu. Mendidik secara menyeluruh. Di sini kita harus memahami bahwa makna pengajaran adalah menyampaikan. Ada makna yang lebih luas lagi maknanya daripada pengajaran, yaitu adalah pendidikan. Di mana pendidikan maksudnya di sini adalah menaburkan benih-benih kebudayaan. Apa itu mendidik? Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini kita ibaratkan sebagai ibaratnya adalah menuntun tumbuh kembangnya padi apabila kita bercocok tanam. Jadi kita hanya berusaha untuk membuat tanaman padi itu tumbuh dengan bagus, namun kita tidak bisa merubah padi tersebut menjadi tanaman yang lain. Begitupun ibaratnya, jadi kita tidak bisa merubah potensi apa yang kuat dari seorang siswa kita, namun kita hanya berusaha menebalkan dan memperkuat potensi yang dimiliki oleh siswa kita. Bapak guru hebat, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu pendidikan selama 1 abad. Selama 1 abad ini memang belum genap. Pendidikan kita memang belum genap selama 1 abad, dan semua sistem pendidikan kita berpegang teguh pada pemikiran dari pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai banyak sekali pemikiran, salah satunya yang kita anut dan harus melekat pada diri seorang guru adalah tentang sistem Among. Di mana sistem Among tersebut ada 3 hal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Tentu Bapak Ibu guru semua sudah tahu tentang makna dari ketiga hal tersebut. Namun demikian, ada satu lagi yang mungkin terlewat dari sistem Among tersebut yang kurang populer, yaitu Jerba Suki Mopeo, yang maksudnya adalah bahwa segala kesejahteraan atau kemuliaan itu semuanya memerlukan biaya. Ki Hajar Dewantara pada dahulu kala belajar dari bangsa lain, dari negara-negara lain, dan bergaul dengan banyak sekali pola pikir dari negara-negara lain. Namun demikian, beliau tidak secara mentah-mentah menelan dan memakai pemikiran tersebut, namun beliau menyesuaikannya dengan keadaan dari bangsa kita. Menurut beliau, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Serta naluri mendidik kita perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Bapak guru hebat, sekarang kita sudah memasuki materi, yaitu menjadi manusia secara utuh. Tugas kita sebagai guru adalah mengantarkan anak didik kita untuk menjadi manusia yang utuh. Untuk itu kita perlu memahami apa yang ada pada diri manusia tersebut. Manusia terdiri dari dua hal, yaitu lahir dan batin. Kemudian kita perlu
mengembangkan lahir dan batin tersebut secara bersama-sama tanpa berat sebelah dan berjalan secara bersama-sama. Untuk itu kita perlu mengembangkan budi pekerti mereka. Ada 4 hal yang perlu kita kembangkan, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Sehingga pendidikan kita merupakan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang utuh yang dapat menuntun tumbuh kembang siswa dengan baik menjadi manusia yang merdeka. Bapak Ibu Guru, sekarang kita sudah memasuki pada modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita sebagai pendidik harus paham bahwa setiap murid mempunyai kodrat masing-masing yang dibawa dari lahir dan mempunyai potensi dan kekurangan mereka masing-masing. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus menyesuaikan diri dan mendidik mereka semuanya secara bersama-sama tanpa terkecuali. Kodrat murid dibagi menjadi 2, yaitu kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu setiap anak didik kita lahir dengan pada tempat yang berbeda-beda. Ada lahir yang di daerah perkotaan, ada yang di daerah pegunungan, dan ada di daerah pedesaan. Untuk itu, pendidikan kita pun harus menyesuaikan lingkungan mereka. Jangan sampai kita justru menjauhkan mereka dari lingkungan mereka. Kemudian, kodrat zaman yang harus kita pahami di sini bahwa setiap zaman mempunyai keunggulan masing-masing, dan pada saat ini teknologi informasi menjadi sangat populer dan sudah menjadi kebutuhan anak didik kita. Untuk itu kita sebagai guru harus menyesuaikan keadaan kita dengan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi agar kita dapat menyampaikan melalui teknologi informasi tersebut. Bapak guru hebat, tugas pokok kita sebagai pendidik sebelum melakukan pembelajaran adalah merancang pembelajaran tersebut sebaik-baiknya. Untuk merancang pembelajaran yang baik, kita harus menggunakan asas trikon. Apa itu asas trikon? Mari kita simak sama-sama. Trikon adalah, yang pertama adalah continue. Yang dimaksud di sini adalah bahwa rancangan pembelajaran kita harus kita lakukan secara terus-menerus dan harus kita evaluasi dari waktu ke waktu. Kemudian konvergen. Konvergen maksudnya bahwa rancangan pembelajaran kita bisa mengadopsi semua teori-teori dari luar negeri maupun teori dari luar daerah kita, boleh kita ambil dan kita adopsi. Sedangkan konsentris bahwa masukan-masukan teori-teori dari luar tersebut harus kita sesuaikan dengan budaya kita masing-masing. Semua itu kita lakukan untuk murid kita agar menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Modul selanjutnya adalah melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Bapak Ibu guru, dalam mendidik kecerdasan budi pekerti kita tidak bisa melakukannya secara pribadi. Namun kita bisa melakukan dan mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah secara bersama-sama sehingga dapat melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pahami dulu tentang pengertian budi pekerti. Budi pekerti merupakan atau bisa disebut dengan watak atau watak dasar manusia, merupakan perpaduan dari cipta dan rasa yang sehingga menghasilkan karsa. Budi pekerti ada 2 jenis, yaitu secara biologis
dan secara intelligible. Budi pekerti biologis sebagai contoh adalah rasa penyayang, rasa ceria, rasa pemaaf, dan lain sebagainya. Sedangkan budi pekerti intelligible adalah keadaan peserta didik kita yang lemah berpikirnya, atau cerdas, atau bodoh, dan sebagainya. Nah, watak-watak tersebut memang pondasinya adalah dari keluarga masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa serta-merta merubahnya secara mendadak seperti membalik telapak tangan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu mempunyai budi pekerti dan mempunyai potensi seperti kertas yang bertuliskan samar. Jadi tugas kita adalah peran kita adalah menebalkan tulisan tersebut dengan tuntunan dan teladan yang sesuai, sehingga budi pekerti yang baik menjadi karakter yang kuat di dalam diri anak kita, dan karakter yang bodoh dapat menjadi karakter yang tersembunyi dan tidak muncul pada perilaku anak didik kita. Nah, bagaimana dengan sekolah kita? Apakah secara kolektif sudah mendidik kecerdasan budi pekerti? Mari kita berpikir dan berkarya secara bersama-sama di sekolah kita. Modul selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Di sini guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi diharapkan dapat mendorong murid kita untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kemudian kita juga menerapkan dan mengintegrasikan sistem omong dalam diri sebagai pendidik, dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid kita. Kita harus memahami bagaimana murid menjadi merdeka belajar dan mencapai kompetensi abad 21. Itu artinya kita juga harus menyesuaikan diri dengan teknologi agar bisa mengantarkan siswa kita mengarungi abad 21. Itulah Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama berusaha sebaik mungkin dan merubah diri kita, menyesuaikan diri kita untuk mengantarkan siswa kita menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang lahir maupun batin tidak terikat dan tergantung pada siapapun, dan mengantarkan siswa kita menjadi manusia yang selamat dan bahagia dalam kehidupan bermasyarakatnya nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata kami, dan juga kami menyebarkan link video dari pemaparan ini kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Silakan Bapak Ibu guru masing-masing melihat rangkuman dari video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.